Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan sidang, tim promotor, para oponen ahli, dewan penguji, serta hadirin yang saya muliakan. Hari ini saya berdiri di hadapan forum akademik yang mulia ini, bukan hanya sebagai seorang mahasiswa doktoral yang telah menyelesaikan penelitian ilmiah, tetapi juga sebagai seorang warga negara yang memaknai demokrasi bukan sekadar sistem, melainkan ruang kontemplasi kebangsaan. Untuk itu perkenankan saya memaparkan pokok-pokok penting dari disertasi saya yang berjudul Eklektisisme Perilaku Memilih dalam Pilpres 2024, Analisis Multidimensi atas Pengaruh Karakteristik Sosial, Rasionalitas Politik, dan Dinamika Utilitas Maksimal dalam Pembentukan Preferensi Elektoral di Indonesia. Mengapa disertasi ini lahir? Demokrasi Indonesia terus mengalami transformasi. Setiap pemilu presiden bukan hanya menjadi ajang elektoral 5 tahunan, tetapi juga cermin dari dinamika masyarakat kita. Siapa kita, apa yang kita harapkan, dan bagaimana kita merespon perubahan zaman. Pemilih Indonesia bukanlah entitas tunggal yang sepenuhnya ideologis, juga bukan massa pasif yang selalu digerakkan oleh logistik politik. Mereka adalah manusia multidimensi, berpikir, merasakan, menimbang, dan mengharapkan. Namun, teori-teori lama dalam ilmu politik sering gagal membaca kompleksitas ini. Banyak pendekatan yang masih menempatkan pemilih dalam kerangka tunggal, apakah itu identitas, rasionalitas ekonomi, atau loyalitas politik. Di tengah kegamangan tersebut, saya merasa perlu mengajukan pendekatan baru, eklektisisme perilaku memilih, suatu upaya menyatukan dimensi sosial, psikologis, afektif, dan kalkulatif dalam satu bingkai teoritik yang lebih realistis dan komprehensif. Ada dua pertanyaan utama yang ingin saya jawab dalam disertasi ini. Pertama, bagaimana karakteristik sosial, psikologis, dan rasionalitas pemilih, termasuk pengaruh kampanye, uang, dan logistik mempengaruhi preferensi dalam Pilpres 2024. Kedua, bagaimana proses rasional dan emosional itu bermuara pada apa yang saya sebut sebagai utilitas maksimal, dan bagaimana itu kemudian berkembang menjadi public mood, yaitu suasana kebatinan publik yang menggerakkan pilihan politik secara kolektif. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya mengintegrasikan 3 pendekatan utama. Pertama, Columbia School atau sosiologis yang melihat peran struktur sosial dan kelompok. Kedua, Michigan Model atau psikososial yang menekankan afiliasi partai dan persepsi pribadi. Ketiga, Rational Choice Theory atau pilihan rasional yang menganggap pemilih sebagai aktor kalkulatif. Saya tidak berhenti di sana. Saya perluas dengan konsep bounded rationality dari Herbert Simon, bahwa pemilih tidak selalu rasional penuh, tapi membatasi logika dalam ruang kognisi yang terbatas. Saya juga mengacu pada teori afeksi politik, Marcus dan kawan-kawan, yang melihat bahwa emosi bukan gangguan bagi politik, tapi justru bagian penting dari bagaimana warga mengambil sikap. Dari sintesis itulah, saya memperkenalkan konsep public mood, yaitu ekspresi emosional kolektif masyarakat, yang lahir dari persepsi utilitas maksimal, dan disebarkan melalui simbol, media, dan pengalaman sosial bersama. Dari landasan teori itu, saya menganalisanya dengan menggunakan pendekatan campuran, kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui survei nasional opini publik di 34 provinsi dengan teknik multistage random sampling terhadap 1.200 responden. Sedangkan analisis menggunakan model pilihan diskrit, multinomial logit, untuk mengukur probabilitas pemilih dalam memilih salah satu dari 3 pasangan capres-cawapres. Selanjutnya, data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilih dari berbagai latar untuk menggali makna subjektif tentang harapan, simbol, dan persepsi terhadap kandidat. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan secara lebih rinci temuan-temuan utama dari disertasi ini yang sekaligus menjawab pertanyaan penelitian saya. Temuan pertama, perilaku memilih di Pilpres 2024 bersifat eklektik dan bersilang antar dimensi. Melalui analisis model pilihan diskrit, multinomial logit, saya menemukan bahwa pemilih tidak hanya digerakkan oleh satu faktor dominan,
melainkan oleh interaksi antara. Pertama, persepsi ekonomi nasional, baik egosentris yaitu keadaan ekonomi pribadi maupun sosiotropis keadaan ekonomi nasional. Kedua, afiliasi identitas sosial seperti agama, etnis, dan wilayah. Ketiga, karakter personal kandidat seperti kesederhanaan, keramahan, atau kedekatan emosional. Keempat, paparan media sosial dan kampanye digital, terutama narasi yang bersifat emosional atau viral. Serta kelima, insentif material seperti bantuan sosial, logistik kampanye, dan interaksi langsung dengan tim sukses. Contoh konkret, pemilih di segmen menengah bawah lebih terpengaruh oleh paparan visual dan simbol emosional dibandingkan oleh narasi teknokratis programatik. Tapi dalam kelompok terdidik urban, kombinasi integritas dan gaya komunikasi personal menjadi prediktor yang kuat. Temuan kedua, konsep utilitas maksimal telah berubah makna. Dalam teori klasik, utilitas adalah soal keuntungan rasional. Siapa yang memberi insentif lebih besar, siapa yang menawarkan kebijakan lebih logis. Namun, dalam realitas Pilpres 2024, saya menemukan bahwa utilitas maksimal tidak hanya soal siapa memberi lebih, tetapi juga siapa yang terasa lebih cocok di hati. Faktor-faktor seperti gaya bicara yang ringan, kepribadian yang mudah didekati, dan simbol yang sederhana namun mengena. Semua itu membentuk persepsi bahwa kandidat tersebut mampu memenuhi harapan dan memberi rasa aman secara emosional. Contoh populer adalah istilah gemoy yang disematkan pada salah satu kandidat. Dalam konteks teori politik lama, istilah ini tidak punya arti elektoral. Namun dalam realitas kampanye, gemoy menjadi simbol kedekatan, kehangatan, dan keterhubungan. Ia membentuk identifikasi emosional kolektif. Temuan ketiga, utilitas maksimal yang tersebar secara sosial menghasilkan public mood atau suasana batin kolektif masyarakat. Public mood adalah afeksi politik yang bukan hanya dirasakan pribadi, tapi dibagikan bersama. Ketika cukup banyak orang percaya bahwa satu figur bisa mewakili harapan, memberi rasa nyaman, dan tidak berjarak, maka terbentuklah suasana umum yang bersifat memobilisasi. Dan inilah yang saya temukan secara empiris di Pilpres 2024, bahwa figur yang mampu menyentuh emosi kolektif melalui gestur, simbol, narasi yang mudah diingat, mampu menciptakan public mood positif yang menyebar luas. Bahkan di luar basis ideologis atau rasionalitas ekonomi. Dalam konteks ini, public mood menjadi kekuatan politik yang melebihi persuasi logika. Ia adalah gelombang emosional bersama yang bisa menggerakkan silent majority, memecah loyalitas lama, dan bahkan melewati sekat identitas politik. Dalam Pilpres 2024, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang lebih pintar menyusun program, tetapi siapa yang lebih mampu membangun resonansi emosional dan memperkuat public mood yang positif. Dan disitulah letak perubahan besar dalam perilaku memilih kita. Dari sekedar memilih siapa yang menjanjikan lebih, menjadi siapa yang membuat kami merasa lebih dimengerti. Implikasi dari temuan ini, pertama, strategi kampanye ke depan harus disusun secara multidimensi, tidak cukup rasional, harus juga afektif dan simbolik. Rakyat ingin merasakan, bukan hanya membaca. Kedua, lembaga pendidikan pemilih, termasuk partai politik dan media, harus lebih memahami bahasa emosional rakyat, agar bisa menjembatani antara nalar dan rasa dalam demokrasi. Ketiga, ilmu politik Indonesia perlu mulai menempatkan emosi, simbol, dan budaya visual sebagai bagian sah dari studi perilaku politik, bukan sekadar pelengkap. Dari penelitian ini dapat saya simpulkan sebagai berikut. Perilaku memilih dalam Pilpres 2024 tidak bisa dijelaskan secara tunggal. Ia bersifat multidimensi dan dinamis, yang mencerminkan kombinasi rasionalitas dan emosi, afiliasi identitas dan kalkulasi manfaat, serta pengaruh besar dari media dan simbol viral. Adapun novelty atau kebaruan disertasi ini adalah, pertama, pendekatan teoretik baru,
sintesis eklektik multidimensi. Disertasi ini memperkenalkan kerangka teoretik eklektik dalam studi perilaku memilih di Indonesia, yakni menggabungkan pendekatan sosiologis, psikososial, rasionalitas politik, dan faktor afektif atau emosional secara simultan. Ini merupakan jawaban atas keterbatasan model-model tunggal klasik seperti Michigan Model, Party ID, Columbia School Primordial, atau Rational Choice Theory. Novelty-nya terletak pada sintesis teori klasik dan kontemporer dalam satu kerangka integratif yang lebih realistis, khususnya dalam konteks demokrasi Indonesia yang plural dan dinamis. Kedua, inovasi metodologi, penerapan model pilihan diskrit, multinomial logit. Disertasi ini menggunakan model statistik pilihan diskrit, multinomial logit model, yang jarang digunakan dalam studi politik Indonesia. Model ini memungkinkan analisis simultan terhadap preferensi pemilih terhadap 3 kandidat utama dan mengukur probabilitas pilihan berdasarkan kombinasi variabel demografis, media, persepsi ekonomi, dan logistik politik. Novelty-nya adalah mengadopsi metode kuantitatif lanjutan yang biasa dipakai dalam studi ekonomi atau perilaku konsumen, lalu mengadaptasikannya secara relevan ke ilmu politik Indonesia. Ketiga, konsep utilitas maksimal dan public mood sebagai penjelas preferensi kolektif. Disertasi ini mengusulkan dan mengembangkan 2 konsep penting. Utilitas maksimal bukan hanya sebagai hasil kalkulasi rasional, tetapi juga mencakup kedekatan emosional dan persepsi sosial terhadap kandidat. Public mood yaitu suasana kebatinan kolektif yang muncul dari akumulasi persepsi positif terhadap kandidat, bahkan melalui simbol-simbol populer seperti gemoy. Novelty-nya adalah penggabungan antara konsep ekonomi politik dengan teori afeksi dan psikologi massa sebagai penjelas utama kemenangan kandidat dalam era post-truth politics. Keempat, kajian empiris kontekstual terhadap Pilpres 2024. Berbeda dari banyak studi sebelumnya yang fokus pada Pilpres 2004-2019. Disertasi ini memberikan kajian empiris terkini tentang Pilpres 2024 dengan data primer dari survei nasional dan wawancara mendalam. Novelty-nya adalah menjadi salah satu disertasi awal yang mengkaji perilaku memilih secara komprehensif di Pilpres 2024, termasuk pengaruh variabel baru seperti viralitas, logistik kampanye, dan identitas digital. Akhir kata, saya berharap disertasi ini dapat memperkaya literatur ilmu politik Indonesia dan memberi kontribusi praktis dalam merancang demokrasi yang lebih inklusif, matang, dan kontekstual. Disertasi ini tidak saya susun untuk menggurui. Ia adalah hasil kontemplasi panjang seorang perwira yang pernah melihat konflik, merasakan damai, lalu terjun ke dunia sipil dan mencoba memahami suara rakyat bukan dari podium, tapi dari mata, hati, dan harapan mereka. Dalam studi ini, saya belajar bahwa satu hal yang paling kuat dalam politik bukanlah kekuasaan atau logistik, tetapi bagaimana rakyat merasa dimengerti. Dalam istilah militer, ini soal how to win the heart and mind of the people, atau merebut hati dan pikiran rakyat. Saya percaya tugas intelektual kita hari ini adalah menjembatani nalar dan nurani, agar demokrasi tidak kehilangan jiwa dan agar politik tidak kehilangan makna. Demokrasi kita tidak kehilangan akal. Ia hanya sedang menyeimbangkan nalar dan rasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.